saat saya hamil 8 bulan. Suami saya menikahi gundiknya di sebuah hotel mewah. Uang biaya persalinan anak saya. Mereka curi sampai habis untuk menyewa gedung pesta itu. Ibu mertua saya yang mengatur semuanya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu gedung tempat mereka berpesta itu. Sayalah pemiliknya hari itu. Di depan ratusan tamu, suami saya, ibu mertua saya, dan wanita itu jatuh pingsan bersamaan saat semua kebohongan mereka terbongkar. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anjani, 31 tahun. Sehari-hari orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah sudah hampir 4 tahun. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Saya memilih hidup sederhana. Saya memakai baju biasa. Saya naik kendaraan umum. Saya memasak sendiri setiap hari. Itu pilihan saya. Saya ingin tahu, apakah orang mencintai saya karena diri saya atau karena sesuatu yang lain? Sore itu saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya mengusap perut yang sudah membesar. Usia kandungan saya masuk bulan ke-8. Sebentar lagi, malaikat kecil ini akan lahir ke dunia. Saya menggenggam ponsel. Saya ingin memastikan saldo di rekening tabungan pribadi saya. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, bukan dari kekayaan yang saya sembunyikan, melainkan dari uang belanja yang saya sisihkan. Saya sengaja begitu. Saya ingin merasakan menabung seperti perempuan biasa demi anak saya. Uang itu untuk biaya persalinan, untuk perlengkapan bayi, untuk hari pertama anak saya di dunia. Layar ponsel menyala. Jantung saya seakan berhenti. Saldo yang seharusnya berjumlah puluhan juta, kini hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Seluruh uang itu lenyap. Saya menarik napas panjang. Saya pikir mungkin ada kesalahan sistem. Saya menyegarkan aplikasi itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Uang itu benar-benar sudah tidak ada. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Reza masuk dengan wajah gelisah yang ia coba sembunyikan. Saya berdiri menghampirinya. Saya bertanya, kemana perginya semua uang di rekening saya? Hanya dia yang tahu, kata sandi saya. Reza menatap saya dengan pandangan tajam. Ia justru membentak, katanya. Saya tidak perlu mengurusi urusan laki-laki. Ia bilang uang itu dipakai untuk keperluan penting. Sebagai istri, saya harus mengerti bahwa suami punya kebutuhan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Hati saya terpukul. Uang itu bukan miliknya. Itu simpanan saya untuk masa depan anak kami. Reza malah semakin marah. Ia menyuruh saya diam. Katanya, saya hanya perlu duduk di rumah dan menunggu waktu melahirkan. Tidak usah meributkan hal lain. Setelah itu, Reza mengganti pakaiannya. Ia pergi lagi, beralasan ada urusan pekerjaan. Saya terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh menimpa saya saat merapikan pakaian kotor yang ia tinggalkan. Selembar kertas jatuh dari saku celananya. Saya memungutnya. Ternyata itu kwitansi pembayaran uang muka. Sewa ruang perjamuan agung di sebuah hotel mewah ternama. Nama pemesan tertera jelas, Reza. Namun, nama pasangannya bukan saya, melainkan seorang wanita bernama Vanessa. Dada saya sesak. Saya tidak percaya suami saya tega melakukan ini. Saat saya sedang mengandung besar, rasa penasaran dan amarah mulai membara. Saya memutuskan mencari tahu kebenarannya. Saya mengenakan hijab dan keluar diam-diam. Saya memesan kendaraan umum menuju alamat hotel yang tertera di kwitansi. Saya tahu betul hotel itu. Tapi suami saya tidak akan pernah menyangka mengapa. Sesampainya di sana, saya berjalan perlahan menuju lobi. Dari kejauhan, saya melihat sosok yang sangat saya kenal. Reza berdiri di sana, bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Tidak jauh dari mereka, berdiri Bu Surti, ibu mertua saya. Bu Surti tampak sangat bahagia. Ia berkali-kali memeluk wanita itu dengan penuh sayang. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu mertua yang selama ini dingin dan kasar kepada saya, kini bersikap begitu manis kepada wanita lain. Saya memberanikan diri mendekat, namun tetap menjaga jarak.
Saya bersembunyi di balik pilar besar. Dari sana, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Bu Surti berkata bahwa ia sudah lama menanti hari ini. Ia menyebut wanita itu, Vanessa, sebagai menantu idaman. Berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ia membandingkan Vanessa dengan saya, katanya. Saya hanya beban yang tidak punya apa-apa. Reza tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia memuji kecantikan Vanessa, katanya. Ia sangat beruntung bisa segera menikahi wanita seperti itu. Dengan bangga, Reza bercerita, ia berhasil mengambil seluruh tabungan saya untuk membayar sewa hotel ini, agar pesta mereka tampak megah. Vanessa tersenyum sombong, katanya. Uang sebesar itu hanyalah uang kecil baginya. Tapi ia menghargai usaha Reza memberikan yang terbaik. Mendengar itu, hati saya hancur berkeping-keping. Namun perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang dingin. Saya menghapus air mata. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh. Saya tahu mereka merencanakan pernikahan besok pagi di hotel ini. Mereka tidak tahu satu hal. Saya punya hubungan yang sangat kuat dengan gedung mewah ini. Saya berjalan meninggalkan lobi dengan langkah yang berbeda. Saya tidak lagi seperti perempuan hamil yang lemah dan tersakiti. Saya menuju sudut hotel yang lebih sepi. Saya mengeluarkan sebuah ponsel dari saku rahasia di dalam tas. Ponsel yang tidak pernah Reza ketahui keberadaannya. Saya menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, panggilan tersambung. Suara seorang pria menyapa dengan sangat hormat. Saya berbicara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Saya meminta dia menyiapkan pertemuan dengan seluruh jajaran pengelola utama hotel dalam 1 jam ke depan. Saya katakan, kali ini saya datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik tunggal dari seluruh jaringan hotel ini. Orang di seberang telepon terdengar sangat terkejut. Saya menutup teleponnya. Saya menatap pelataran hotel dengan tatapan yang tajam. Permainan mereka baru saja dimulai, dan saya akan memastikan mereka mendapat balasan yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang saya rasakan hari ini. Saya melangkah menuju lift khusus yang hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi perusahaan. Beberapa petugas keamanan sempat ingin menghentikan saya. Penampilan saya terlihat terlalu sederhana. Namun begitu, saya menunjukkan kartu identitas khusus milik saya. Mereka langsung membungkuk hormat. Wajah mereka pucat karena takut. Saya naik ke lantai paling atas, tempat kantor utama berada. Di sana sudah menunggu beberapa pria berpakaian rapi. Mereka adalah jajaran direksi dan manajer utama hotel. Mereka menyambut saya dengan sikap sangat hormat. Mereka bertanya, mengapa pemilik datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Saya duduk di kursi utama. Ruangan itu sangat luas. Saya menatap mereka satu persatu. Saya menceritakan, akan ada pesta pernikahan besar di ruang perjamuan agung. Saya menanyakan detail pemesanan atas nama Reza dan Vanessa. Manajer hotel segera memeriksa data. Ia membenarkan, pesta itu sudah dibayar uang mukanya dan sedang dalam persiapan akhir. Lalu, saya memberikan instruksi yang membuat mereka semua terkejut. Saya minta seluruh dekorasi tetap dipasang seperti rencana. Namun saya ingin ada perubahan teknis pada sistem suara dan layar proyeksi raksasa di dalam ruangan. Saya juga meminta tim hukum perusahaan segera mengumpulkan seluruh data tentang latar belakang keluarga Vanessa. Saya punya firasat. Wanita itu tidak sekaya yang ia sombongkan di depan Reza dan ibu mertua saya. Saya ingin semua bukti siap sebelum acara dimulai. Setelah memberikan instruksi yang sangat rinci, saya kembali ke rumah. Saya harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rencana saya harus berjalan sempurna. Sesampainya di rumah, saya melihat Reza sibuk memilih pakaian untuk besok. Bu Surti sibuk merapikan perhiasannya yang jumlahnya tidak seberapa. Mereka berdua bahkan tidak menoleh saat saya masuk. Saya masuk ke dapur. Saya menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat makan malam, Bu Surti berkata dengan nada menyindir. Katanya, besok ia dan Reza akan pergi keluar kota untuk urusan penting. Ia menyuruh saya tetap di rumah. Reza menimpali. Katanya saya harus menjaga rumah karena banyak barang berharga yang baru ia beli. Saya hanya mengangguk pelan. Saya bilang, saya akan menuruti semua keinginan mereka. Reza dan Bu Surti tersenyum puas. Mereka pikir saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu Surti lalu mulai membicarakan Vanessa di depan saya tanpa rasa malu. Katanya,
Ia sangat bahagia. Sebentar lagi, keluarga mereka akan menjadi kaya raya. Calon istri baru Reza adalah putri dari seorang pengusaha besar. Ia bahkan berani berkata, kehadiran anak dalam kandungan saya mungkin hanya akan menjadi beban. Saya tetap diam. Hati saya perih mendengar suami saya akan menikah lagi. Dan ibu mertua saya mendukungnya sepenuhnya. Malam itu, setelah Reza dan Bu Surti tertidur, saya kembali menghubungi asisten pribadi saya. Saya mendapat laporan awal tentang identitas Vanessa. Ternyata benar, Vanessa bukan orang kaya. Keluarganya terlilit utang di mana-mana. Mereka sedang dikejar banyak pihak. Vanessa mendekati Reza karena mengira Reza kaya dan bisa membayar semua utang keluarganya. Ironis sekali, Reza justru memakai uang curian dari saya hanya untuk memamerkan kekayaan palsu di depan Vanessa. Mereka berdua sebenarnya saling menipu satu sama lain. Saya tersenyum tipis mendengar laporan itu. Takdir sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Dua orang penipu akan bersatu dalam ikatan palsu yang dibiayai uang hasil curian dari perempuan yang mereka anggap lemah. Saya meminta asisten memastikan seluruh bukti penipuan Vanessa dicetak dalam jumlah banyak, siap dibagikan kepada para tamu undangan. Saya juga ingin ada petugas dari pihak berwajib bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi jika terjadi keributan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sibuk. Reza dan Bu Surti berdandan sangat rapi. Mereka terlihat bersemangat. Reza memakai pakaian terbaiknya. Bu Surti memakai perhiasannya dengan gaya sombong. Sebelum berangkat, Reza menghampiri saya. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit. Katanya, itu untuk makan saya selama ia pergi. Saya menerima uang itu. Saya mencium tangannya. Untuk terakhir kalinya. Sebuah penghormatan terakhir. Sebelum saya menghancurkan hidupnya. Bu Surti berteriak dari depan pintu. Menyuruh Reza cepat. Mereka tidak boleh terlambat ke hotel itu. Setelah kendaraan mereka pergi, saya masuk ke kamar. Saya tidak lagi memakai baju rumahan. Saya mengenakan hijab anggun dengan bahan berkualitas tinggi. Saya memakai pakaian khusus ibu hamil, rancangan perancang busana ternama. Riasan wajah saya natural, namun memancarkan aura kekuasaan. Sebuah kendaraan khusus sudah menunggu. Sopir membuka pintu dengan hormat. Saya masuk dan duduk dengan tenang. Di perjalanan, saya memeriksa kembali seluruh dokumen di dalam tas. Semuanya sudah siap. Saya merasa bayi dalam kandungan bergerak aktif, seolah memberi dukungan kepada ibunya. Saya mengelus perut saya. Saya berbisik, semua ini saya lakukan demi masa depan kami berdua. Sesampainya di hotel, saya tidak masuk lewat pintu utama tamu. Saya masuk melalui pintu akses khusus. Saya langsung menuju ruang kontrol di samping ruang perjamuan. Dari sana, saya bisa melihat suasana di dalam ruangan melalui layar monitor. Reza dan Vanessa sudah berdiri di pelaminan yang indah. Bu Surti sibuk menyambut para tamu. Ruangan itu penuh dengan tamu yang kagum pada kemewahan dekorasi. Saya melihat jam di tangan saya. Acara akan dimulai beberapa menit lagi. Penghulu sudah duduk di mejanya. Reza tampak percaya diri saat menjabat tangan penghulu. Saya memejamkan mata sejenak. Saya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Lalu saya memberi perintah kepada operator sistem untuk bersiap mengambil alih kendali. Saya juga meminta pintu utama dikunci dari luar setelah saya masuk, agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan. Reza mulai mengucapkan kata pembuka prosesi akad. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Namun tepat saat ia akan mengucapkan janji suci, saya melangkah keluar dari ruang kontrol. Saya berjalan menuju pintu besar di belakang ruangan. Saya meminta petugas keamanan membukanya. Cahaya dari luar masuk ke ruangan yang sedikit redup itu. Seluruh mata tamu undangan beralih ke arah pintu. Di sana, berdiri saya, seorang perempuan berhijab yang sedang hamil besar, dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Saya berjalan perlahan di antara deretan kursi. Langkah kaki saya terdengar berwibawa di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda. Reza yang melihat saya langsung terbelalak. Tangannya gemetar, wajahnya berubah pucat. Bu Surti yang berada di pinggir pelaminan hampir terjatuh. Ia tidak menyangka menantu yang ia anggap miskin dan bodoh bisa berada di sini dengan penampilan seperti ini. Vanessa tampak bingung dan mulai gelisah. Ia merasakan tatapan tajam saya yang tertuju langsung ke arahnya. Saya berhenti di depan pelaminan. Saya menatap Reza dengan pandangan penuh kekecewaan. Namun,
tanpa air mata. Saya beralih menatap Bu Surti yang berusaha menahan amarahnya. Saya berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya bilang, "Saya datang bukan untuk merusak kebahagiaan mereka, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan yang sangat spesial bagi pasangan baru ini." Suasana menjadi tegang. Semua orang merasa ada badai besar yang akan datang. Reza menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Vanessa. Ia meraih pengeras suara dari pembawa acara. Ia berteriak, menyuruh saya pergi. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa saya perempuan yang kehilangan kewarasan, sengaja datang mengacaukan acara keluarganya. Kata-kata Reza terdengar kasar. Namun saya hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Melihat saya tidak juga pergi, Bu Surti ikut turun tangan. Ia menuruni tangga pelaminan. Wajahnya berkerut menahan amarah. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Ia mulai mengeluarkan hinaan yang selama ini sering ia lontarkan di rumah. Ia menyebut saya menantu yang tidak tahu diri, tidak punya apa-apa, hanya benalu dalam kehidupan Reza. Dengan bangga, Bu Surti mengumumkan kepada semua orang bahwa putranya pantas mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik dan lebih kaya, seperti Vanessa. Bukan perempuan miskin yang hanya bisa menangis di sudut rumah. Saya membiarkan ibu mertua saya selesai bicara. Saya teringat semua pengorbanan saya selama ini. Saya selalu bangun paling awal menyiapkan sarapan. Saya membersihkan rumah setiap hari. Saya merawat Bu Surti saat ia sakit. Semua pengabdian itu tidak pernah ada artinya di matanya. Hanya karena saya menyembunyikan jati diri saya dan memilih hidup sederhana. Saya menarik napas panjang. Saya bertanya kepada Bu Surti dengan suara yang tenang. Apakah harta adalah satu-satunya hal yang membuat manusia dihargai dalam keluarga? Pertanyaan itu membuat Bu Surti tertawa. Ia menjawab lantang. Tentu saja kekayaan adalah segalanya. Dengan kekayaan Vanessa, keluarganya akan hidup terhormat. Vanessa di atas pelaminan tersenyum angkuh. Ia merasa menang karena dibela mati-matian. Ia menatap saya dari atas ke bawah, seolah menilai penampilan saya. Kesombongan membuatnya buta. Ia menganggap saya hanya perempuan malang yang mencari perhatian. Saya mengalihkan pandangan kepada Reza. Saya bertanya dengan suara yang menyayat hati tentang keberadaan uang persalinan yang saya kumpulkan susah payah. Bagaimana bisa seorang pria yang bergelar suami dan calon ayah tega mencuri hak anaknya sendiri demi pesta kemewahan bersama wanita lain? Kata-kata saya membuat para tamu mulai berbisik. Mereka yang tadinya mengira saya bersalah, kini mulai ragu. Bisik-bisik itu terdengar tidak nyaman di telinga Reza. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Reza semakin panik. Ia menyangkal semua tuduhan. Ia berteriak, menuduh saya mengarang cerita bohong. Ia menegaskan, pesta ini dibiayai uang pribadinya dan sebagian dibantu keluarga Vanessa yang katanya kaya raya. Ia bersumpah di depan semua orang. Ia tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun uang saya. Kebohongan itu justru membuat saya bersyukur. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya tahu Reza tidak akan pernah mengakui kesalahannya tanpa bukti. Saya mengangkat tangan kanan perlahan. Saya memberi isyarat kepada petugas pengendali ruangan yang sejak tadi menunggu perintah saya. Dalam hitungan detik, lampu utama meredup. Layar raksasa di belakang pelaminan tiba-tiba menyala. Semua orang terkejut. Semua mata terpusat pada layar. Gambar yang muncul bukanlah tayangan kisah cinta Reza dan Vanessa, melainkan rekaman kamera pengawas dari sebuah mesin tunai. Dalam rekaman itu terlihat jelas Reza mendatangi mesin anjungan tunai mandiri dan memindahkan seluruh saldo rekening pribadi saya. Tidak hanya itu, layar kemudian menampilkan deretan bukti mutasi rekening. Diperbesar agar semua tamu bisa membaca. Angka-angka itu menunjukkan aliran dana yang berpindah tepat pada hari saya kehilangan uang. Belum berhenti di situ. Sistem pengeras suara tiba-tiba memutar sebuah rekaman percakapan yang sangat jernih. Itu rekaman Reza dan Vanessa di sebuah tempat makan. Sehari sebelumnya, suara Reza terdengar jelas saat ia membanggakan keberhasilannya mengambil uang istrinya untuk membayar sewa gedung ini. Suara tawa Vanessa yang meremehkan saya pun
menggema ke seluruh ruangan. Kehancuran mulai menyelimuti pelaminan. Fakta itu meruntuhkan semua kebohongan yang baru saja Reza ucapkan. Para tamu memandang Reza dan Vanessa dengan tatapan jijik. Reza berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas. Ia sadar, rahasia busuknya telah terbongkar di depan ratusan tamu. Panggung sandiwara yang ia bangun kini hancur berkeping-keping. Bu Surti memegang kepalanya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meski bukti sudah jelas, kesombongannya menolak menerima kekalahan. Ia berteriak menyalahkan saya karena dianggap mempermalukan keluarga sendiri. Ia bahkan berdalih, sudah kewajiban istri menyerahkan seluruh hartanya kepada suami. Jadi tindakan Reza bukan pencurian. Alasan tidak masuk akal itu membuat para tamu semakin muak. Mereka tidak menyangka ada ibu yang membenarkan putranya mencuri uang persalinan dari istri yang sedang hamil. Saya tetap berdiri tegak. Saya tidak perlu marah lagi. Kebenaran sudah bicara dengan sendirinya. Namun saya belum selesai. Hukuman untuk suami saya baru saja dimulai. Dan kini giliran wanita di sampingnya untuk merasakan pahitnya kenyataan. Suara bisikan para tamu berubah menjadi cibiran. Banyak yang beranjak dari kursi, hendak meninggalkan ruangan. Mereka muak menghadiri pesta yang didanai uang hasil curian. Namun, sebelum ada yang keluar, saya kembali bicara melalui pengeras suara kecil yang saya bawa. Saya meminta mereka tetap di tempat. Pertunjukan utama belum selesai. Saya menatap tajam ke arah Vanessa. Ia mulai menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Reza. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Tangannya gemetar mencengkeram lengan baju pengantin pria. Saya berjalan perlahan di pelaminan. Saya menoleh ke arah Bu Surti yang masih membela menantu barunya. Saya bertanya, apa yang membuatnya begitu yakin pada Vanessa? Bu Surti menjawab dengan suara tinggi penuh kebanggaan. Ia bersikeras, apapun kesalahan Reza, semua sepadan. Karena Vanessa akan membawa kekayaan berlimpah. Bu Surti dengan percaya diri mengatakan, Vanessa adalah putri tunggal pengusaha besar yang punya banyak perusahaan. Ia bahkan menyebut janji Vanessa akan membelikannya rumah mewah dan kendaraan pribadi setelah pernikahan. Bu Surti menantang saya, katanya. Uang persalinan yang saya ributkan akan diganti berkali lipat oleh keluarga Vanessa. Saya tertawa kecil mendengarnya, tawa yang dingin. Saya menoleh ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga. Saya memberi isyarat anggukan. Pria bertubuh tegap itu maju membawa sebuah kotak berisi tumpukan map. Petugas itu mulai membagikan map kepada para tamu di barisan depan. Ia juga meletakkan satu map tepat di atas meja akad, di depan Reza dan Vanessa. Saya mempersilakan Reza dan Bu Surti membuka map itu dan membaca isinya. Reza dengan tangan bergetar meraih map tersebut. Matanya bergerak, membaca baris demi baris. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat, matanya terbelalak. Map itu berisi laporan keuangan resmi, surat peringatan dari berbagai penagih utang, serta salinan putusan pengadilan tentang kebangkrutan perusahaan keluarga Vanessa. Di halaman terakhir, ada surat daftar pencarian orang atas nama ayah Vanessa terkait kasus penipuan berskala besar. Reza menjatuhkan map itu ke lantai. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bu Surti yang penasaran memungut kertas yang berserakan. Ia meminta salah satu kerabatnya membacakan, karena ia kesulitan membaca tulisan kecil. Ketika kerabat itu membacakan fakta bahwa keluarga Vanessa menanggung utang fantastis, dan Vanessa sendiri dikejar para penagih, Bu Surti menjerit histeris. Bayangan rumah mewah dan kendaraan baru hancur, digantikan bayangan tumpukan utang yang bisa menyeret keluarganya. Vanessa menangis dan berteriak, katanya, dokumen itu palsu, sengaja dibuat saya untuk menghancurkan pernikahannya. Ia memohon kepada Reza untuk mempercayainya. Ia berusaha memeluk Reza mencari perlindungan. Namun Reza menepis tangannya dengan kasar, hingga ia terdorong ke belakang. Amarah menguasai Reza. Ia sadar, ia telah membuang istri sahnya yang sedang hamil, mencuri uang persalinannya, hanya demi menikahi seorang penipu. Penyesalan mulai merayap, namun amarahnya lebih mendominasi. Ia menunjuk wajah Vanessa dan memaki wanita itu di depan semua orang. Vanessa,
tidak terima. Ia balik menyerang. Katanya, Reza juga sama saja. Laki-laki tidak berguna yang berlagak kaya, padahal memakai uang istrinya. Keduanya saling membongkar aib tanpa rasa malu. Bu Surti yang melihat pertengkaran itu ikut campur. Ia menarik pakaian Vanecia, mencoba memukul wanita yang beberapa menit lalu sangat ia puja. Pemandangan di atas pelaminan itu sangat memalukan. Keluarga yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini saling menghancurkan. Para tamu tidak ada yang berniat melerai. Mereka justru memperhatikan sambil menggelengkan kepala. Beberapa tertawa sinis. Pesta megah yang seharusnya penuh doa, kini berubah menjadi arena pertengkaran penuh makian. Saya hanya berdiri menyaksikan. Hati saya tidak lagi merasakan empati untuk mereka. Semua rasa cinta dan hormat saya telah mati, bersamaan dengan hilangnya uang persalinan yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata. Ketika pertengkaran mulai mereda karena mereka kehabisan tenaga, saya melangkah maju. Satu langkah lagi. Reza menatap saya dengan pandangan memohon. Ia mencoba mendekat. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia ditipu dan meminta saya memaafkannya. Ia merajuk akan kembali menjadi suami yang baik. Namun langkah Reza dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang tiba-tiba membentuk pagar betis untuk melindungi saya. Reza kebingungan. Mengapa para petugas memperlakukan istrinya yang ia anggap miskin dengan begitu istimewa? Pertanyaan besar muncul di benak Reza dan Bu Surti. Siapa sebenarnya saya? Dan mengapa saya punya kuasa sebesar itu di tempat semewah ini? Salah satu petugas mengangkat tangannya, memberi peringatan keras agar Reza tidak berani melangkah maju. Saya menatap suami saya dengan pandangan dingin, seolah ia orang asing yang tidak pernah saya kenal. Lalu, saya mengalihkan pandangan ke arah pintu samping. Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala. Dari pintu itu, masuklah seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi. Pria itu adalah manajer umum hotel, orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam operasional gedung ini. Ia berjalan cepat, namun tetap menjaga wibawa. Ia melewati para tamu yang masih tegang dan langsung menuju ke hadapan saya. Kejadian berikutnya membuat seluruh orang di ruangan terdiam. Manajer umum yang sangat dihormati banyak pengusaha itu menundukkan tubuhnya dalam-dalam di hadapan saya. Ia membungkuk dengan sikap penuh hormat, sikap yang hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Setelah membungkuk, ia berdiri tegak dan berbicara lantang agar Reza, Bu Surti, dan seluruh tamu mendengar. Ia meminta maaf kepada saya atas ketidaknyamanan yang terjadi di dalam gedung miliknya. Ia menyatakan seluruh petugas keamanan siaga penuh menjalankan apapun perintah saya. Mendengar kata gedung miliknya, lutut Reza tiba-tiba kehilangan tenaga. Ia memandang saya dan manajer umum bergantian dengan wajah pucat pasi. Bu Surti melangkah maju dengan wajah merah. Ia menunjuk manajer umum, menuduhnya salah mengenali orang. Ia bersikeras, saya hanya menantu dari keluarga biasa, tidak mungkin punya hubungan dengan tempat semewah ini. Ia bahkan menuduh saya telah membayar manajer itu untuk bersandiwara demi balas dendam. Manajer umum menatap Bu Surti dengan pandangan merendahkan. Ia mengambil sebuah pengendali jarak jauh dan menekan satu tombol. Layar besar di belakang pelaminan, yang sebelumnya menampilkan bukti kejahatan Reza, kini berubah. Layar itu menampilkan struktur organisasi perusahaan besar yang menaungi jaringan hotel mewah ini. Di posisi paling puncak, tertera sangat jelas nama lengkap saya beserta foto resmi. Manajer umum menjelaskan kepada semua orang, saya adalah pemilik tunggal dan sah dari seluruh kekayaan perusahaan ini. Saya memilih hidup sederhana karena tidak ingin harta saya dimanfaatkan orang-orang yang salah. Penjelasan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Reza dan Bu Surti. Reza mengingat kembali semua perbuatannya. Ia selalu merendah sanoi, membatasi uang belanja saya, dan mencuri uang persalinan yang ternyata tidak seberapa dibanding kekayaan asli saya. Ia sadar uang muka yang ia bayarkan untuk sewa ruangan ini sebenarnya kembali ke kantong istrinya sendiri. Ia telah mencuri dari orang yang paling berkuasa di tempat itu. Bu Surti terhuyung. Tangannya meremas dada. Kesombongannya selama ini ternyata dibangun di atas kebodohan yang memalukan. Wanita yang selalu ia hina ternyata
pemegang kendali kekayaan luar biasa. Ia menyadari, andai ia bersikap baik kepada saya, ia sudah pasti hidup bergelimang kemewahan. Vanessa yang sejak tadi terdiam, semakin menyusut. Ia yang berniat mencari pria kaya untuk melunasi utang, justru terjebak dalam masalah jauh lebih besar. Ia telah menyinggung seorang perempuan berkuasa yang bisa dengan mudah menghancurkan sisa hidupnya. Saya menatap ketiga orang yang telah menghancurkan kepercayaan saya itu. Saya bersuara dengan nada tenang, namun terdengar menakutkan di tengah kesunyian. Saya bilang, selama ini saya selalu bersabar, memberi kesempatan kepada Reza untuk menjadi suami yang baik. Namun pengkhianatannya yang tega mencuri uang untuk calon bayinya adalah batas akhir dari segalanya. Mulai detik ini, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian. Kata-kata itu menjadi pukulan mental terakhir. Tekanan jiwa yang bertubi-tubi, rasa malu yang tak tertahankan, ditambah hancurnya semua rencana busuk mereka, membuat pertahanan fisik mereka runtuh. Reza kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke lantai. Hampir bersamaan, Bu Surti kehilangan kesadaran dan ambruk di samping putranya. Vanessa yang tidak kuat menahan rasa takut pun ikut tumbang, pingsan di atas karpet tebal ruangan. Ketiga orang yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini tergeletak tidak berdaya, menjadi tontonan memalukan bagi semua orang yang hadir. Suasana ruangan sempat kacau, namun tidak ada satupun tamu yang berniat menolong. Mereka hanya memandang jijik ke arah pelaminan. Saya tetap berdiri tenang. Saya menoleh ke arah manajer umum dan memerintahkan agar petugas medis dipanggil, hanya untuk memastikan mereka tidak mati. Karena saya ingin mereka menghadapi hukuman dalam keadaan sadar sepenuhnya. Petugas medis datang dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyadarkan ketiganya. Saat memori kejadian memalukan itu kembali, kepanikan yang jauh lebih besar menyerang mereka. Reza langsung bersimpuh di lantai. Ia merangkak mendekati saya. Air mata mengalir deras. Pria yang tadinya angkuh itu kini memohon ampun. Ia memanggil nama saya dengan penuh penyesalan. Ia berjanji akan menjadi budak seumur hidup, asalkan saya mau menerimanya kembali, demi bayi dalam kandungan saya. Permohonan itu sama sekali tidak melunakkan hati saya. Hati saya telah membeku sejak Reza memilih menyewa tempat mewah untuk wanita lain, memakai uang yang seharusnya menjadi hak anak saya. Saya menatapnya dengan pandangan tajam. Saya mengingatkan, pria di hadapan saya inilah yang menyuruh istrinya diam saat bertanya soal uang tabungan persalinan yang hilang. Saya katakan dengan tegas, bayi dalam perut saya tidak membutuhkan sosok ayah yang bermental pencuri dan pengkhianat. Saya punya lebih dari cukup untuk membesarkan anak saya sendiri dengan penuh kehormatan. Bu Surti yang baru sadar mencoba bangkit. Ia merasa pusing dan malu melihat putranya mengemis. Dengan sisa keberaniannya yang rapuh, ia membentak. Ia menyuruh saya menghentikan semua ini dan membawa Reza pulang. Ia masih merasa punya hak atas saya sebagai ibu mertua, katanya. Masalah rumah tangga harus diselesaikan di rumah, bukan dipertontonkan. Mendengar tuntutan itu, saya tersenyum. Saya bilang, Bu Surti mungkin lupa atau memang tidak pernah tahu kenyataan tentang rumah yang selama ini mereka tinggali. Saya menjelaskan dengan lantang. Bangunan tempat Bu Surti tinggal selama ini adalah properti milik perusahaan saya. Dibeli jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Saya membiarkan mertua saya menempatinya secara gratis selama ini, karena saya berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun karena ia telah membantu Reza mengkhianati saya, hak tinggal itu telah saya cabut, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Bu Surti ternyanga. Saya melanjutkan dengan tenang. Saat mereka sibuk menikmati pesta palsu ini, tim dari perusahaan saya telah mengeluarkan seluruh barang milik mereka dari rumah. Barang-barang itu kini diletakkan di pinggir jalan. Kunci rumah telah diganti. Bu Surti tidak lagi punya tempat tinggal dan harus mencari naungan sendiri mulai malam ini. Kabar itu meruntuhkan pertahanan Bu Surti. Ia menangis meraung, menyadari kini ia menjadi orang tua yang luntang-lantung di jalanan. Sementara itu, suara sirine dari kendaraan pihak berwajib terdengar dari arah luar, perlahan semakin mendekat. Saya memang telah menghubungi pihak kepolisian sebelumnya. Beberapa petugas berseragam lengkap melangkah masuk membawa surat perintah penangkapan.
Petugas menghampiri Vanessa yang meringkuk ketakutan di sudut. Mereka membacakan tuduhan penipuan utang piutang yang telah lama menjadikannya daftar pencarian orang. Vanessa diseret paksa. Tangisannya bergema meminta tolong. Namun, tidak ada yang peduli. Petugas lain mendekati Reza. Atas laporan resmi saya, Reza ditahan dengan tuduhan penggelapan uang persalinan dan penipuan. Tangannya diborgol di depan semua tamu. Ia berteriak memanggil nama saya, berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Namun petugas menariknya keluar, menuju mobil patroli. Reza diseret melewati karpet merah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Kini berubah menjadi jalan menuju sel tahanan yang dingin. Saya berdiri tegak menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Para tamu mulai membubarkan diri dalam keheningan. Masih dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ruangan mulai kosong, saya membalikkan badan. Dikawal ketat manajer umum dan barisan petugas keamanan. Saya melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan sisa kehancuran orang-orang yang telah meremehkan saya. Saya telah mengambil kembali mahkota saya. Beberapa hari kemudian, kehidupan saya kembali berjalan cepat. Saya tidak membuang waktu sedikit pun untuk menutup lembaran masa lalu. Di ruang kerja pribadi yang luas, saya duduk bersama tim kuasa hukum terbaik perusahaan. Di atas meja kayu jati, terhampar dokumen gugatan cerai dan pemisahan harta. Saya membaca setiap kalimat tanpa keraguan. Pengalaman dikhianati telah menempa saya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Kuasa hukum saya menjelaskan, proses perceraian akan berjalan cepat, mengingat status Reza kini sebagai tahanan. Bukti perselingkuhan dan pencurian sudah sangat kuat. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Saya mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen itu. Saya berpesan kepada kuasa hukum, pastikan Reza tidak mendapatkan 1% pun dari aset perusahaan maupun harta pribadi saya. Ia keluar dari kehidupan saya persis seperti saat datang, tanpa memiliki apa-apa. Siang itu juga, dokumen perceraian dikirim ke tempat Reza ditahan. Dari balik jeruji, ia menerima map gugatan cerai dengan tangan gemetar. Saat membaca bahwa istrinya menuntut perpisahan mutlak, tangisnya kembali pecah. Ia memukul-mukul dinding selnya, melampiaskan frustrasi dan penyesalan. Namun kemalangan Reza tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap tahanan baru. Ketika hasil pemeriksaan Reza keluar, petugas menemukan zat terlarang di dalam tubuhnya. Saat diinterogasi, Reza mengaku beberapa bulan terakhir ia diam-diam memakai barang terlarang itu karena tertekan oleh tuntutan gaya hidup Vanessa yang terus mendesaknya membeli barang mewah. Penemuan ini membuat Reza dijerat pasal tambahan yang sangat berat. Hukuman kurungannya dipastikan bertambah lama. Kehancuran Reza kini benar-benar sempurna. Di tempat lain, saya merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian perut. Usia kandungan saya memang sudah masuk waktunya. Asisten pribadi dan beberapa pengawal segera membawa saya menuju rumah sakit paling elit milik jaringan perusahaan saya. Sesampainya di sana, saya disambut dokter spesialis kandungan terbaik beserta tim medis yang telah disiapkan jauh hari. Saya ditempatkan di ruang perawatan paling mewah. Proses persalinan memakan waktu beberapa jam penuh perjuangan. Meski harus melewati rasa sakit luar biasa tanpa didampingi seorang suami, saya tidak pernah merasa lemah. Saya terus mengingat tujuan hidup saya, memberikan masa depan cemerlang bagi malaikat kecil yang akan segera lahir. Saya mengatur nafas sesuai arahan dokter. Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga pada dorongan terakhir. Akhirnya, ruang bersalin itu dipenuhi suara tangisan bayi yang kencang. Dokter dengan wajah bahagia memberitahukan, anak saya lahir sehat dan sempurna. Rasa lelah dan sakit seketika menguap. Air mata haru mengalir membasahi pipi saya. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di atas dada saya memeluk anak pertama saya dengan erat. Saya mencium keningnya berkali-kali. Kehadiran bayi itu adalah pelita yang menerangi hati saya. Setelah melewati badai pengkhianatan, saya berbisik lembut di telinga bayi saya. Saya berjanji akan menjadi ibu sekaligus pelindung yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kami lagi. Beberapa hari kemudian, saya duduk bersandar di ranjang sambil menggendong bayi yang tertidur. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajah kami. Saya sempat mendengar laporan asisten tentang nasib Reza yang semakin menderita di penjara, serta Bu Surti
yang kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci untuk bisa makan. Saya mendengarkan semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Keadilan telah tegak dengan sendirinya. Saya menutup laporan itu dan memutuskan tidak lagi mencari tahu tentang mereka. Lembaran masa lalu yang penuh air mata telah saya tutup selamanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Bu Surti berputar dalam roda penderitaan. Wanita yang dahulu selalu berjalan dengan kepala tegak, memamerkan kekayaan menantunya, kini harus menundukkan kepala setiap berpapasan dengan orang lain. Setelah diusir, Bu Surti sempat luntang-lantung sebelum menemukan tempat tinggal kumuh di sudut perkampungan padat. Untuk membayar sewa dan mengisi perut, ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling. Tangan rentanya, yang dahulu dihiasi perhiasan mahal, kini penuh luka lecet dan kapalan. Punggungnya membungkuk karena memikul cucian berat. Setiap malam, ia menangis sendirian di atas tikar tipis, menyesali perbuatannya kepada saya. Suatu siang, ketika Bu Surti sedang menjemur pakaian milik pelanggannya, ketenangannya dipecahkan oleh kedatangan sekelompok pria berbadan tegap. Mereka adalah penagih utang. Mereka mencari Reza dan langsung mengepung Bu Surti yang gemetar. Pemimpin kelompok itu mengeluarkan setumpuk dokumen pinjaman yang ditandatangani Reza. Beberapa bulan sebelum pernikahan palsunya, Reza ternyata meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli barang mewah dan perhiasan demi menunjang penampilan palsu Vanessa. Karena Reza kini dipenjara dan tidak punya apa-apa, seluruh beban utang itu otomatis jatuh ke pundak Bu Surti, satu-satunya keluarga inti yang masih di luar jeruji. Bu Surti menangis memohon. Ia menunjukkan tangannya yang keriput dan pakaiannya yang lusuh. Sebagai bukti, ia tidak punya harta. Ia menjelaskan, ia hanya buruh cuci yang penghasilannya tidak cukup untuk makan. Namun para penagih utang tidak peduli. Mereka membentak dan mengancam. Mereka menendang ember cucian, mengobrak-abrik keranjang pakaian, hingga seluruh cucian bersih jatuh berserakan ke tanah berlumpur. Bu Surti menjerit histeris melihat hasil kerjanya hancur. Ia sadar, para pelanggan pasti memintanya mengganti rugi. Beban hidupnya bertambah berat tanpa ada jalan keluar. Dalam kepanikan, sebuah ide terlintas. Ia teringat saya yang baru melahirkan di rumah sakit mewah milik jaringan perusahaan. Ia berpikir, satu-satunya cara selamat adalah menemui saya dan mengemis belas kasihan melalui cucu kandungnya. Ia yakin kehadiran seorang bayi akan melunakkan hati saya. Tanpa berpikir panjang, Bu Surti berlari menuju rumah sakit. Ia tidak peduli napasnya yang tersengal dan pandangannya yang berkunang-kunang karena lelah dan belum makan. Sesampainya di pelataran rumah sakit, penampilannya yang kumuh menarik perhatian para pengunjung. Ia berlari menuju pintu utama, namun dihentikan dua petugas keamanan. Bu Surti menangis memohon. Katanya, ia adalah ibu mertua saya, ingin melihat cucunya. Ia meminta petugas menyampaikan kepada saya bahwa ibunya datang. Petugas keamanan saling berpandangan dan memeriksa daftar kunjungan. Sesuai instruksi ketat dari manajemen, nama Bu Surti telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dilarang keras mendekati area perawatan. Petugas menolak permintaannya dengan tegas namun sopan. Mereka menjelaskan, saya tidak menerima kunjungan dari pihak luar dan meminta Bu Surti meninggalkan area itu. Bu Surti menolak menyerah. Ia menjatuhkan diri bersujud di kaki petugas. Menangis, meraung memanggil nama saya dan cucunya, berharap suaranya terdengar sampai ke ruang perawatan. Kejadian itu menjadi tontonan banyak orang. Beberapa petugas tambahan datang untuk mengangkat tubuh Bu Surti karena ia mulai bertindak di luar kendali. Tepat saat itu, sekelompok penagih utang yang membuntutinya sejak dari tempat tinggalnya tiba-tiba muncul. Mereka menerobos masuk dan menarik tangan Bu Surti dari cengkeraman petugas rumah sakit. Pemimpin penagih utang tertawa sinis. Katanya, Bu Surti tidak bisa lari dari tanggung jawabnya dengan bersembunyi di sini. Bu Surti meronta, berteriak meminta tolong kepada siapa saja. Namun orang-orang hanya berani memperhatikan dari kejauhan. Para penagih utang menyeret Bu Surti menyusuri jalan, membawanya pergi untuk dipaksa bekerja melunasi utang putranya. Suara tangisan Bu Surti perlahan memudar, seiring tubuhnya yang diseret menjauh dari gerbang rumah sakit. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang wanita
yang dahulu selalu memandang rendah orang lain. Kini ia harus menanggung seluruh penderitaan di sisa umurnya. Karma selalu menemukan jalannya untuk menghukum siapapun yang berlaku zolim kepada orang yang tidak bersalah. Waktu berjalan dengan damai bagi saya. Tubuh saya pulih sepenuhnya. Bayi saya tumbuh menjadi anak yang sehat, dipenuhi limpahan kasih sayang dari saya dan orang-orang yang tulus. Saya mengambil alih kembali seluruh kendali bisnis dengan lebih bijaksana. Pengalaman pahit membuat saya lebih tangguh dalam memilih orang-orang kepercayaan. Saya bukan lagi perempuan yang mudah diinjak. Saya kini sosok pemimpin yang disegani, namun tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Pada suatu pagi, saya berdiri di depan cermin kamar. Hari ini, saya punya satu urusan terakhir untuk menutup lembaran masa lalu secara mutlak. Saya telah meminta orang kepercayaan saya mengatur kunjungan ke rumah tahanan tempat mantan suami saya mendekam. Saya tidak datang untuk memberi pengampunan. Saya datang untuk menegaskan garis pembatas antara kehidupan lama mereka dengan kehidupan baru yang saya bangun bersama anak saya. Sesampainya di penjara yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, saya diarahkan ke ruang pertemuan khusus dengan pembatas kaca tebal. Suasananya dingin dan suram. Saya duduk dengan tenang menunggu. Tidak lama, terdengar langkah kaki yang diseret pelan. Seorang petugas membawa Reza masuk. Penampilannya benar-benar terpuruk. Jauh berbeda dari sosok pria angkuh yang dulu membanggakan diri. Rambutnya memanjang berantakan, wajahnya kusam, kantung matanya tebal, menandakan ia terus dihantui mimpi buruk. Tubuhnya menyusut akibat tekanan batin. Ketika Reza melihat saya duduk di balik kaca, air matanya langsung tumpah. Ia bergegas duduk dan meraih gagang alat komunikasi. Saya juga mengangkat gagang di sisi saya. Suara isak tangisnya terdengar memilukan. Ia memanggil nama saya berkali-kali. Ia meminta saya menariknya keluar dari penderitaan ini. Ia berjanji akan melakukan apa saja, menjadi pelayan saya, membersihkan lantai rumah saya seumur hidup, asalkan saya mencabut laporan itu. Reza terus mengemis dan meratapi nasibnya. Ia menyalahkan kebodohannya sendiri karena terperdaya oleh kepalsuan Vanecia dan menuruti sifat tamak ibunya. Ia mengungkapkan penyesalan yang tidak berujung karena telah membuang permata berharga hanya demi mengejar batu buatan yang berujung kehancuran. Saya mendengarkan semua ratapan itu tanpa perubahan raut wajah. Mata saya menatap lurus ke arahnya, memancarkan kedinginan yang tidak bisa ditembus air mata palsu. Setelah Reza selesai bicara dan hanya menyisakan cegukan, saya akhirnya membuka suara. Saya berkata dengan nada datar, "Saya datang ke sini bukan untuk menghapus kesalahannya. Saya datang sekadar untuk memperlihatkan satu anugerah terbesar yang telah ia hilangkan selamanya, karena keserakahannya sendiri." Saya membuka tas perlahan dan mengeluarkan selembar foto. Saya menempelkannya kuat ke arah kaca agar Reza bisa melihatnya jelas. Foto itu menampilkan bayi kami yang tersenyum ceria dalam pakaian rapi. Melihat wajah bayi yang lucu dan sehat itu, Reza terdiam kaku. Matanya membelalak, menyerap setiap detail wajah anak kandungnya yang tidak pernah ia temui sejak lahir. Tangannya tanpa sadar mencoba menggapai dan mengelus foto itu. Namun tangannya hanya membentur permukaan kaca tebal yang dingin. Reza menangis sejadi-jadinya. Dadanya sesak. Ia menyadari ia tidak akan pernah bisa menyentuh, menggendong, atau merasakan kehangatan anaknya secara langsung. Ia telah merampas haknya sebagai seorang ayah. Tepat pada hari ia merampas uang persalinan untuk membiayai pesta kebohongannya. Reza memukul-mukul kaca, memohon agar diizinkan menyentuh foto itu sejenak. Namun saya menarik foto bayi saya dan menyimpannya kembali ke dalam tas dengan tatapan dingin. Saya berdiri dari kursi. Saya menatap Reza untuk yang terakhir kalinya melalui gagang alat komunikasi. Saya menyampaikan pesan penutup yang akan terus menjadi mimpi buruk di telinganya sepanjang sisa hidupnya. Saya katakan, anak ini akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Dan ia akan tumbuh besar tanpa pernah perlu mengetahui siapa pengkhianat pengecut yang menyumbangkan benihnya. Hukuman yang sebenarnya baginya bukanlah dinding sel ini, melainkan kenyataan bahwa setiap hari
Ia harus bernapas menanggung kesadaran betapa bodohnya ia. Menukar harta karun sejati dengan sampah yang tidak berharga. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya meletakkan gagang alat komunikasi dan membalikan badan. Reza menjerit histeris memanggil nama saya. Ia menggedor kaca dengan kepalan tangan hingga memancing perhatian penjaga. Beberapa petugas masuk dan meringkus tubuhnya, menyeretnya kembali ke kurungan. Jeritan putus asa Reza menggema di sepanjang lorong sunyi, menjadi saksi bisu penyesalan tiada akhir. Saya terus melangkah keluar dari tempat suram itu dengan langkah ringan. Saya melepaskan seluruh sisa beban yang sempat mengikat pikiran saya. Sesampainya di luar, saya berhenti sejenak untuk menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Sinar matahari pagi terasa sangat menghangatkan. Saya menyadari sebuah kebenaran, bahwa kehormatan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh perlakuan buruk dari pria yang mencoba menghancurkannya. Seorang perempuan memiliki kemandiriannya sendiri, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun di dunia ini. Ujian menyakitkan yang saya lewati telah menempa saya menjadi baja, membuktikan, bahkan dari dasar jurang pengkhianatan yang paling dalam sekalipun, seorang perempuan sejati mampu bangkit dan membangun kembali kerajaannya dengan pondasi yang tidak akan pernah goyah lagi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari harta yang ia miliki. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai kita hanya demi kemewahan yang semu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka tulus, sabar, dan memberikan segalanya. Namun balasannya hanya pengkhianatan. Kepada kalian, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Ada pula banyak suami seperti Reza yang silau oleh kemewahan palsu hingga membuang permata sejati di rumahnya sendiri. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Surti yang mengukur menantu dari isi dompet sampai lupa bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menabur kebaikan atau menabur keserakahan. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ibuku datang jauh dari kampung, membawa 2 kardus oleh-oleh dengan tangannya yang sudah keriput. Belum sempat ia melepas sandal, ibu mertuaku menghardiknya. Disuruhnya ibuku turun ke dapur, makan di sana. Karena katanya ada tamu penting di ruang tamu. Suamiku hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dan ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja melakukan hal yang wajar. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dadaku patah untuk terakhir kalinya. Menantu yang selama 4 tahun selalu mengalah. Akhirnya berdiri. Aku mengusir ibu mertuaku keluar dari rumah ini. Rumah yang selama ini ia kira miliknya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran cerita malam. Tempat kita merenung bersama tentang luka, kesabaran, dan harga diri yang akhirnya menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, jika kamu pernah menelan air mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, tinggalkan 1 kata di kolom komentar. Biar aku tahu kita tidak sendirian. Namaku Anissa. Usiaku 33 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di sebuah sekolah kecil di pinggiran Jakarta. Sudah 4 tahun aku menjadi istri. Dan 4 tahun pula aku belajar arti kata sabar. Rumah yang kami tinggali ada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah itu kubeli dengan cicilan dari gajiku sendiri, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun sebelum aku menikah. Tidak banyak yang tahu hal itu. Bahkan, suamiku pun memilih melupakannya. Rumah ini punya arti khusus bagiku. Sejak kecil, aku tumbuh di rumah kontrakan yang sempit bersama ibuku. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil, dan ibuku membesarkanku sendirian dengan berjualan kain di pasar. Setiap malam, aku melihatnya menghitung uang receh di bawah lampu temaram demi membayar sekolahku. Maka ketika aku mulai bekerja sebagai guru,
Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan punya rumah sendiri, rumah yang tidak bisa diambil siapapun. Aku menabung selama bertahun-tahun, menyisihkan setiap rupiah, sampai akhirnya aku bisa membeli rumah di Bintaro ini dengan cicilan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah lambang dari setiap tetes keringat ibuku dan diriku. Itulah sebabnya, ketika Bu Ratna dengan mudahnya mengaku rumah ini milik keluarganya, ada sesuatu di dalam dadaku yang terluka lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan. Suamiku bernama Reza. Usianya 37 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan dagang dengan gaji yang cukup, tapi tidak pernah benar-benar bertambah. Dulu, sebelum menikah, ia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, ia berubah menjadi laki-laki yang selalu memilih diam. Diam ketika ibunya menyindirku. Diam ketika adiknya meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Diamede. Selalu diam. Kami punya seorang anak laki-laki, namanya Bima. Usianya 4 tahun, matanya bulat, pawanya nyaring, dan dialah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga ini, ia sudah menatapku seperti orang asing. Wajahnya selalu datar, mukanya seperti tembok. Tidak ada celah untuk dibaca. Lalu ada Wulan, adik ipar perempuanku. Usianya 29 tahun. Ia pandai bicara manis di depan dan pandai menusuk dari belakang. Wulan tinggal tak jauh dari kami dan hampir setiap minggu datang dengan satu permintaan baru. Bapak mertuaku sudah lama tiada. Sejak itu, Bu Ratna memutuskan tinggal bersama kami. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban seorang istri. Aku salah. Yang ia inginkan bukan dirawat. Yang ia inginkan adalah dihormati seperti ratu, sambil memperlakukanku seperti pembantu. Aku masih ingat awal mula semuanya. Ketika aku baru pindah ke rumah ini sebagai istri Reza, aku membawa serta semua tabunganku, semua harapanku. Aku berpikir, inilah keluarga baruku. Aku akan menyayangi mereka, dan mereka akan menyayangiku. Tapi sejak minggu pertama, Bu Ratna sudah menunjukkan siapa dirinya. Ia memeriksa caraku memasak dan selalu menemukan kesalahan. Garamnya terlalu banyak, nasinya terlalu lembek, tehnya terlalu manis. Tidak pernah ada satu hari pun ketika ia berkata, "Masakanmu enak, Nak." Aku mencoba bertanya pada Reza, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Reza hanya tertawa kecil. Ibu memang begitu, katanya. Nanti juga terbiasa. Tapi yang terbiasa bukan Bu Ratna. Yang terbiasa adalah aku. Menelan setiap kritik tanpa membela diri. Retakan pertama yang benar-benar kuingat terjadi pada tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, aku sedang hamil Bima. Aku mengalami mual hebat setiap pagi dan tubuhku lemah. Suatu pagi, aku tidak sanggup bangun untuk menyiapkan sarapan. Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berkata, perempuan hamil zaman dulu tetap bekerja di sawah, tidak manja seperti aku. Lalu ia menyuruhku bangun dan memasak, sementara perutku masih melilit. Aku bangkit. Aku memasak dengan tangan gemetar, dan Reza seperti biasa hanya memintaku untuk tidak membuat ibunya kesal. Hari itu aku belajar satu hal. Di rumah ini, perasaanku tidak pernah dianggap penting. Yang penting hanyalah kenyamanan Bu Ratna. 4 tahun aku menahan diri. 4 tahun aku menelan setiap sindiran. Tapi malam ketika ibuku datang dari kampung, semuanya berubah. Hari itu langit Bintaro mendung. Ibuku mengabari lewat telepon bahwa ia akan datang. Sudah hampir setahun ia tidak bertemu cucunya. Suaranya gemetar menahan rindu. Aku menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tangannya penuh kantong, berisi keripik singkong, gula aren, dan kain batik yang ia tenun sendiri. Semua itu untuk Bima, katanya. Aku memeluknya erat. Aroma kampung masih melekat di bajunya. Aroma rumah, aroma masa kecil. Ibuku mengeluarkan kain batik yang ia tenun sendiri selama berbulan-bulan. Warnanya
coklat keemasan dengan motif yang ia buat khusus untuk Bima. Matanya berbinar ketika menyerahkannya. Ini untuk cucu ibu, katanya bangga. Ibu menenunnya sendiri. Tapi Wulan yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa kain seperti itu sudah ketinggalan zaman. Lalu, ia menyarankan agar kain itu disimpan saja di gudang atau dijadikan lap. Ibuku terdiam. Senyumnya memudar. Kain yang ia kerjakan dengan penuh cinta dihina dalam sekejap. Aku mengambil kain itu dari tangan ibuku. Kupeluk erat-erat. Ini kain paling indah yang pernah kulihat, Bu, kataku. Lalu aku membawanya ke kamar Bima dan kupasang di dinding agar setiap hari anakku bisa melihat hasil cinta neneknya. Tapi belum sempat ibuku duduk, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap ibuku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Oh, ibunya Anissa. Ya, kalau mau makan, di dapur saja. Di sini sedang ada tamu penting." Padahal tidak ada tamu. Yang ada hanya Wulan yang sedang menonton televisi sambil mengunyah kue. Ibuku tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah dapur dengan kantong-kantong oleh-oleh masih di tangannya. Punggungnya membungkuk, seakan meminta maaf hanya karena ia ada di sana. Aku menatap suamiku. Reza hanya memandang layar ponselnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bicara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Demi Bima, kataku pada diriku sendiri. Demi rumah tangga ini. Malam itu aku menemani ibuku makan di dapur. Lantainya dingin, lampunya redup. Ibuku makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Nak, katanya pelan. Ibu sudah biasa makan di mana saja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Karena ibuku tidak marah, ibuku hanya menerima. Dan justru itulah yang membuatku ingin menangis. Keesokan harinya, di sekolah, aku menceritakan semuanya kepada Aditya, rekan mengajarku sekaligus sahabat terbaikku. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatapku lama. "Anissa," katanya, "kamu ini perempuan paling sabar yang pernah ku kenal. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu menahan semua ini demi siapa? Demi orang-orang yang bahkan tidak menghargai ibumu sendiri." Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban. Aditya melanjutkan, "Aku tidak menyuruhmu marah, tapi setidaknya jangan biarkan dirimu hilang di tengah orang-orang yang tidak pernah melihatmu sebagai manusia." Kata-kata Aditya menemaniku sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin diam bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Mungkin ada cara lain, cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Keesokan paginya, Bu Ratna mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Beberapa tetangga datang. Aku menyuguhkan teh dan kue sebagaimana mestinya. Lalu salah satu tamu bertanya, "Rumah ini milik siapa?" Bu Ratna langsung menjawab dengan bangga. Katanya, "Rumah ini milik keluarga Reza." Katanya, ia dan almarhum suaminya yang membelikan untuk anak laki-lakinya. Aku berdiri di ambang dapur, menahan cangkir di tangan. Setiap kata itu adalah dusta, tapi aku tidak membantah. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Sebenarnya, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di laci kamarku. Dan aku tahu persis nama siapa yang tertulis di sana. Tapi saat itu, aku belum siap membukanya. Malam itu, Reza pulang larut. Ketika ku ceritakan apa yang dikatakan ibunya, ia hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, Nis," katanya. "Apa salahnya ibu bicara begitu? Toh, kita satu keluarga." Aku menatapnya lama. Satu keluarga, tapi mengapa hanya aku yang harus mengalah? Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatku semakin paham posisiku di rumah ini. Sore itu, aku memasak ayam goreng kesukaan Bima. Aku menyiapkan 2 potong paha untuk anakku, karena ia memang masih kecil dan butuh makan banyak. Tapi Bu Ratna mengambil kedua potongan itu dari piring Bima. Ia berkata, "Anak kecil tidak boleh dimanjakan." Lalu,
Ia memberikan potongan terbaik itu kepada Wulan, yang saat itu sedang bertamu. Bima menangis. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa memeluknya sambil menahan amarah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Apapun yang baik di rumah ini selalu mengalir ke arah Wulan dan Bu Ratna. Apapun yang berat selalu jatuh ke pundakku dan suamiku. Ia hanya menjadi penonton dari ketidakadilan itu. Lalu, ada urusan sekolah Bima. Aku sudah lama merencanakan untuk memasukkan Bima ke sebuah taman kanak-kanak yang bagus, tidak jauh dari rumah. Aku sudah menabung untuk itu, tapi ketika ku sampaikan rencana itu, Bu Ratna menentang keras. Ia bilang, "Untuk apa menghamburkan uang untuk sekolah anak sekecil itu?" Ia bilang, "Lebih baik uang itu dipakai untuk keperluan keluarga," yang artinya untuk keinginan Wulan. Reza, seperti yang sudah bisa kutebak, lebih memilih sependapat dengan ibunya. Tapi kali ini, aku tidak menyerah. Bima adalah anakku. Maka diam-diam, aku tetap mendaftarkannya dengan uangku sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Itulah pertama kalinya aku belajar bahwa untuk melindungi orang yang kucintai, kadang aku harus berani bergerak dalam diam. Ada satu malam lagi yang tak akan kulupakan. Aku jatuh sakit, demam tinggi, kepalaku berat, dan tubuhku menggigil. Aku berbaring di kamar, hampir tidak bisa bangun. Tapi malam itu tidak ada yang peduli. Bu Ratna malah mengetuk pintu, menanyakan kapan makan malam siap. Ketika ku bilang aku sedang sakit, ia mendengus. Ia berkata, dulu ketika ia sakit pun, ia tetap mengurus rumah. Lalu ia menyuruh Reza membeli makanan dari luar, sambil menggerutu soal istri yang manja. Yang merawatku malam itu bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, tapi Bima kecil yang membawakanku segelas air dengan tangan mungilnya, lalu duduk di sampingku sambil mengusap keningku. Anak 4 tahun itu lebih memahami arti kasih sayang daripada orang-orang dewasa di rumah ini. Sambil menahan demam, aku menatap wajah polos Bima, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar di rumah yang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu boleh. Bahkan urusan Bima pun tak luput dari campur tangan Bu Ratna. Suatu kali Bima sakit panas. Aku ingin segera membawanya ke dokter, tapi Bu Ratna melarang. Ia bilang, anak kecil tidak perlu sering ke dokter, cukup diberi ramuan tradisional buatannya. Aku menolak. Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatan anakku. Tapi Bu Ratna marah, menyebutku menantu yang sok tahu, yang tidak menghargai pengalaman orang tua. Akhirnya, diam-diam, aku tetap membawa Bima ke dokter sendiri. Ternyata ia mengalami infeksi yang butuh penanganan segera. Dokter berkata, untung aku segera membawanya. Jika terlambat, kondisinya bisa lebih buruk. Aku pulang dengan hati bergetar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku menuruti Bu Ratna. Sejak hari itu, aku berhenti mempercayakan keputusan apapun tentang Bima kepada mereka. Minggu berikutnya, masalah uang mulai muncul. Selama ini, akulah yang mengatur belanja rumah. Gaji Reza dan gajiku digabung. Lalu kuatur dengan hati-hati untuk cicilan, sekolah, Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi pagi itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Ia berkata, mulai sekarang, biar Wulan yang memegang uang belanja. Alasannya, Wulan lebih pandai berhemat. Padahal semua orang tahu, Wulan paling boros di rumah ini. Aku mencoba menjelaskan. Tapi Bu Ratna memotong. Kamu ini menantu. Katanya, tajam. Jangan banyak mengatur. Di rumah ini, akulah orang tua. Aku menahan napas. Lalu kuserahkan uang belanja bulan itu kepada Wulan. Dalam 2 minggu, uang itu habis. Bukan untuk dapur, tapi untuk tas baru dan perawatan wajah Wulan di salon mahal. Ketika beras habis, ketika gas habis, semua orang menoleh kepadaku, seakan akulah yang lalai. Dan aku, sekali lagi, hanya diam dan menambalnya dengan uangku sendiri. Selain soal uang, ada tekanan lain yang tak kalah menyakitkan. Bu Ratna sering menyindir, karena aku baru punya 1 anak. Ia membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah punya 3 anak. Ia bilang, perempuan yang baik
harus memberi banyak keturunan untuk keluarga suami. Padahal ia tahu setelah melahirkan Bima, kesehatanku sempat menurun. Dokter pun menyarankan agar aku menunda kehamilan berikutnya. Tapi bagi Bu Ratna, alasan kesehatan itu hanya dalih. Ia terus menekan, bahkan di depan tamu, membuatku merasa seperti perempuan yang gagal. Aku ingat satu sore, ketika ia berkata di hadapan beberapa kerabat, bahwa mungkin Reza salah memilih istri, bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih pantas. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum, seakan hanya gurauan. Tapi aku tahu, tidak ada satupun bagian darinya yang bercanda. Reza mendengar semua itu, dan ia tetap diam. Malam itu, aku mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, setiap janji yang tak ditepati, setiap penghinaan yang kuterima. Aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa suatu hari catatan ini akan berguna. Tidak lama setelah itu, Wulan datang dengan wajah memelas. Ia bilang ingin membuka usaha kecil. Katanya butuh modal 50 juta. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku ragu. Tapi Bu Ratna ikut menekan. Masa kakak ipar tega tidak membantu adiknya sendiri? Katanya. Reza pun hanya mengangguk-angguk, menyetujui ibunya. Akhirnya, aku meminjamkan uang itu. Uang yang sebenarnya kusimpan untuk biaya masuk sekolah Bima tahun depan. 3 bulan berlalu. Lalu, 6 bulan. Wulan tidak pernah menyinggung soal uang itu lagi. Usaha yang ia janjikan pun tidak pernah ada. Ketika sekali kutanya dengan halus, ia malah tersinggung. Mbak ini hitung-hitungan sekali, katanya sambil membuang muka. Dan Bu Ratna, seperti biasa, membela anak kandungnya. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar dan menantu selalu salah. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Ibuku menelpon dari kampung. Suaranya ceria. Ia bercerita bahwa ia sudah menyiapkan sedikit uang dari hasil menjual hasil kebun untuk THR Bima. Kebetulan saat itu, telepon dalam keadaan pengeras suara dan Bu Ratna mendengarnya. Setelah teleponnya selesai, Bu Ratna mencibir. Ia bilang, paling-paling uang dari kampung tidak seberapa. Ia membandingkannya dengan THR yang katanya pernah ia berikan, yang nilainya jauh lebih besar. Aku tahu itu tidak benar, tapi yang membuatku sakit bukan soal besar kecilnya uang. Yang membuatku sakit adalah cara Bu Ratna meremehkan ketulusan ibuku yang menyisihkan uang receh demi cucunya. Malam itu, aku menelpon ibuku kembali. Aku bilang, tidak usah repot-repot membawa apapun. Tapi ibuku tertawa di seberang sana. Tidak apa-apa, Nak, katanya. Ibu senang bisa memberi sesuatu untuk Bima. Dan aku menutup telepon sambil menahan air mata. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar. Dan menantu selalu salah. Dan yang lebih menyakitkan, kebaikan ibuku justru dijadikan bahan ejekan. Tak lama setelah itu, ada satu hal lagi yang membuatku terluka. Saat aku menikah dulu, ibuku memberiku sepasang gelang emas. Itu satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Hasil ia menabung bertahun-tahun. Gelang itu kusimpan baik-baik di kotak perhiasan. Suatu hari, gelang itu hilang dari kotaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip dalam sebuah acara keluarga. Ketika kutanya, Bu Ratna dengan santai mengaku. Katanya, ia yang memberikan gelang itu kepada Wulan sebagai hadiah. Karena Wulan adalah anak kandungnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Gelang dari ibuku yang penuh kenangan dan cinta diberikan begitu saja kepada orang lain tanpa izin. Seakan itu miliknya sendiri. Ketika aku protes, Bu Ratna malah menuduhku pelit dan hitung-hitungan terhadap adik ipar sendiri. Malam itu, aku menelepon ibuku dan tidak kuceritakan soal gelang itu. Aku tidak ingin ia bersedih, tapi di dalam hati, luka itu kucatat juga bersama luka-luka yang lain yang semakin lama semakin menumpuk. Suatu hari, Bu Ratna meminta agar aku berhenti mengajar. Alasannya, katanya, seorang istri seharusnya di rumah saja, mengurus suami dan mertua. Ia bilang,
Gaji guru tidak seberapa, dan lebih baik aku fokus melayani keluarga. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama aku punya penghasilan, aku punya suara. Dan itulah yang ingin mereka rampas. Aku menolak dengan halus. Aku bilang, mengajar adalah panggilan hatiku. Tapi Bu Ratna marah besar. Ia menuduhku lebih mementingkan murid-murid orang lain daripada keluargaku sendiri. Ia bahkan menghasut Reza, mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan membantah mertuanya. Reza, untuk sesaat, ikut menekanku. Ia bilang, mungkin ibunya benar. Mungkin aku terlalu sibuk. Aku menatapnya dengan kecewa. Sekolah itu, yang gajinya membayar cicilan rumah tempat mereka berteduh, kini dianggap sebagai pengkhianatan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan berhenti mengajar, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, jika aku menyerahkan kemandirianku, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi rangkaian penghinaan itu belum berhenti sampai di sana. Sebelum itu, ada satu peristiwa yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu hari, Bu Ratna kehilangan sebuah kalung emas miliknya. Ia panik dan menggeledah seluruh rumah. Lalu, tanpa bukti apapun, ia menunjuk ke arahku. Ia menuduhku mencuri kalung itu di depan Reza, di depan Wulan. Ia berkata bahwa hanya aku yang punya akses ke kamarnya. Aku terkejut. Aku tidak pernah sekalipun menyentuh barang-barangnya. Aku meminta agar kami mencari bersama dengan kepala dingin. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur menudingku. Ia bahkan menyuruh Wulan memeriksa lemari dan tasku. Seakan aku ini seorang pencuri di rumahku sendiri. 2 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata terselip di balik bantal Bu Ratna sendiri. Ia lupa pernah menyimpannya di sana. Tapi tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, "Ya sudah, ketemu kan?" Seolah tuduhan yang mencoreng harga diriku itu tidak pernah terjadi. Reza, lagi, diameter. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlindungan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Beberapa hari setelah itu, aku mengetahui hal lain yang membuat dadaku sesak. Seorang tetangga dengan ragu-ragu memberitahuku bahwa Wulan sering membicarakan keburukanku di grup arisan ibu-ibu. Katanya, Wulan menyebutku menantu yang sombong, yang merasa kaya karena punya gaji sendiri, yang tidak menghormati mertua. Aku terkejut. Selama ini, aku menahan diri di dalam rumah. Ternyata, fitnah tentang diriku sudah menyebar sampai keluar. Wulan dan Bu Ratna telah membangun cerita versi mereka sendiri, di mana akulah si jahat dan mereka korbannya. Aku ingin marah. Aku ingin mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi aku tahu, kata-kata melawan kata-kata hanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Yang kubutuhkan bukan adu mulut. Yang kubutuhkan adalah bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mulai saat itu, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan lagi membela diri dengan air mata. Aku akan membela diri dengan kebenaran yang hitam di atas putih. Kali ini, Bu Ratna bahkan tidak menyediakan kamar untuknya. Ia menyuruh ibuku tidur di ruang belakang. Ruang yang biasa dipakai menyimpan barang-barang bekas. Dengan alasan, kamar tamu sedang penuh. Aku tahu itu bohong. Kamar tamu kosong. Tapi ibuku, dengan senyum yang selalu ia paksakan, berkata bahwa ia tidak keberatan. Malam itu, aku diam-diam memindahkan kasur lipat ke ruang belakang dan tidur menemani ibuku di sana, agar ia tidak merasa sendirian. Sambil memandang langit-langit yang berdebu, aku berbisik dalam hati, "Bu, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku berjanji, kamu tidak akan pernah lagi tidur di ruangan seperti ini." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku bicara serius. Ia bilang, demi ketenangan keluarga, sebaiknya sertifikat rumah diatasnamakan Reza saja. Alasannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Agar terlihat pantas, katanya, sebagai rumah laki-laki. Aku terdiam.
Aku tahu betul, ini bukan soal ketenangan. Ini soal kepemilikan. Aku menjawab pelan bahwa urusan sertifikat tidak perlu diburu-buru. Bu Ratna langsung berubah wajah. Ia menuduhku tidak percaya pada keluarga sendiri. Ia bilang, aku perempuan licik yang menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran itu memuncak beberapa hari kemudian. Bu Ratna mengumpulkan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menuntut agar aku meminta maaf. Karena katanya aku telah membantah dan tidak menghormatinya. Ia bahkan menyuruhku berlutut sebagai tanda penyesalan. Aku berdiri kaku, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Saat itu, Reza ada di sana. Ia melihat istrinya dipermalukan di depan banyak orang. Dan ia, seperti biasa, memilih menunduk. Aku tidak berlutut. Aku hanya berkata pelan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang perlu disesali. Bu Ratna semakin murka. Ia mengancam, jika aku tidak menurut, ia akan menyuruh Reza menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku hampir tertawa getir. Mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini. Dan di saat itulah, sepotong rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika suatu hari mereka benar-benar ingin tahu siapa pemilik rumah ini, aku akan menunjukkannya pada waktu yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci kamarku, dan kupandangi sertifikat itu lama-lama. Di sana, jelas tertulis sebuah nama. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Aku menutup laci itu kembali. Belum waktunya, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang notaris kenalanku. Namanya Pak Tono. Aku menanyakan, apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba memindahkan kepemilikan tanpa izin pemiliknya? Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Lalu ia berkata, selama dokumen asli ada di tanganku, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku pulang dari kantor notaris dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi aku belum tahu di rumah sebuah rencana lain sedang disusun. Sekitar waktu itu pula, aku menemukan hal lain yang mengguncang kepercayaanku pada Reza. Suatu malam, ketika memeriksa buku tabungan bersama kami, aku melihat ada penarikan besar yang tidak kukenali. Jumlahnya 10 juta rupiah. Aku bertanya pada Reza. Mula-mula ia mengelak. Lalu, setelah kudesak, ia mengaku. Ia memberikan uang itu kepada Wulan lagi untuk menutupi utang adiknya tanpa bertanya kepadaku, tanpa berpikir bahwa uang itu juga hasil kerja kerasku. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Mas, kataku pelan, itu juga uangku. Kenapa kamu tidak pernah menganggap pendapatku penting? Reza tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka keluargaku. Nis, seakan aku bukan bagian dari keluarganya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Reza, garis keluarga itu jelas. Ibunya dan adiknya di satu sisi. Dan aku, istri yang menanggung semua beban, berada di luar garis itu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari sekolah karena Bima demam. Ketika aku buka pintu kamar, aku melihat Wulan sedang berdiri di depan laciku. Tangannya memegang ponsel, dan layar ponsel itu mengarah ke sertifikat rumahku. Ia sedang memotretnya. Wulan terkejut melihatku. Ia buru-buru memasukkan sertifikat itu kembali. Mbak, aku cuma cari gunting, katanya tergagap. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dingin. Lalu menyuruhnya keluar dari kamarku. Malam itu, aku memindahkan sertifikat asli ke tempat yang jauh lebih aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Aku menelpon Pak Tono kembali. Aku ceritakan apa yang kulihat. Ia menyarankan agar aku menyimpan semua bukti. Foto, catatan keuangan, bahkan rekaman jika perlu. Orang seperti itu, katanya, baru berhenti kalau dihadapkan dengan hitam di atas putih. Maka diam-diam, aku mulai bersiap. Aku menyalin semua catatan keuanganku. Aku mengumpulkan bukti transfer pinjaman Wulan. Aku bahkan memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu. Dengan alasan,
untuk menawasi Bima ketika ia bermain. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja dapur dengan lampu kecil. Aku menyusun semua dokumen ke dalam sebuah map coklat. Sertifikat asli, bukti cicilan 4 tahun, kwitansi pinjaman Wulan, foto saat Wulan memotret laciku. Semua kutata rapi, satu persatu. Aku juga menemui Pak Tono sekali lagi. Ia membantuku memastikan bahwa secara hukum, posisiku sangat kuat. Rumah ini sah atas namaku. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan yang bisa mengubah kenyataan itu tanpa persetujuanku. Pak Tono menatapku dengan wajah serius. Anissa, katanya, kamu sudah bersabar lebih dari cukup. Tapi ingat, kesabaran tanpa batas itu bukan kebaikan. Itu hanya memberi ruang bagi orang lain untuk terus melukaimu. Kata-kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Aku tidak tahu kapan semua ini akan kupakai. Tapi aku tahu, hari itu pasti akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami untuk acara halal bihalal. Lebih dari 20 orang, saudara dari pihak Reza, dari kampung, dari kota. Semua diundang. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepadaku. Memasak, membersihkan, menyiapkan kamar untuk yang menginap. Selama 3 hari, aku hampir tidak tidur. Selama persiapan itu pun, Bu Ratna tidak berhenti mengkritik. Rendangku kurang berminyak. Opor ayamku kurang gurih. Kue nastar yang kubuat katanya terlalu keras. Sementara Wulan, ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali memberi perintah seolah ia nyonya rumah. Aku diam. Aku mengiyakan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku terus menghitung. Bukan hanya rupiah yang telah kukeluarkan, tapi juga setiap luka yang telah kutelan selama 4 tahun ini. Aku juga mengundang ibuku. Aku ingin ibuku merasakan kehangatan Lebaran bersama cucunya. Aku berharap dengan banyaknya tamu. Mungkin Bu Ratna akan menahan diri. Aku salah lagi. Hari Lebaran tiba. Rumah penuh dengan tawa dan aroma rendang serta opor ayam. Ibuku datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah pudar warnanya. Ia membantu di dapur tanpa diminta, mengupas bawang, mengaduk kuah, mencuci piring. Lebih dari 20 kerabat memenuhi rumah. Ada paman dan bibi dari pihak Reza. Ada sepupu-sepupu yang membawa anak-anak mereka. Ada pula tetangga yang datang bersilaturahmi. Suara takbir masih terdengar samar dari masjid di kejauhan. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bertukar cerita. Dan meja makan penuh dengan hidangan. Bu Ratna duduk di tengah ruangan, mengenakan baju baru, menerima salam dan ucapan dari para tamu. Seakan ia ratu di istananya. Wulan sibuk berfoto, memamerkan suasana Lebaran di rumah yang ia sebut sebagai rumah keluarganya. Sementara aku dan ibuku, kami sibuk di dapur, memastikan semua tamu terlayani. Untuk sesaat, aku berharap hari itu akan berjalan damai. Aku berharap di tengah keramaian dan suasana suci Lebaran, hati Bu Ratna akan melembut. Tapi harapan itu, sekali lagi, hanya tinggal harapan. Lalu, di tengah keramaian, terjadilah hal itu. Salah satu kerabat memuji masakan di meja. Bu Ratna dengan cepat mengambil pujian itu untuk dirinya. Tapi seorang tante yang jujur menimpali bahwa sebagian besar masakan itu dibuat oleh ibuku. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia menatap ibuku yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Lalu dengan suara keras, di depan semua orang, ia berkata, "Ya memang sudah seharusnya. Orang kampung kan memang lebih cocok di dapur." Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ibuku berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang piring. Kepalanya tertunduk, menahan malu di depan puluhan orang asing. Aku berdiri di sudut ruangan, dan saat itu sesuatu di dalam diriku benar-benar padam. Bukan terbakar, tapi padam, tenang, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku berjalan menghampiri ibuku. Kuambil piring dari tangannya yang gemetar. Kuletakkan piring itu di meja. Lalu
kupegang bahunya, dan kubimbing ia untuk duduk di kursi paling depan. Kursi tamu kehormatan. Seluruh ruangan memandangiku. Ibuku menatapku dengan bingung, mencoba menahanku, berbisik agar aku tidak membuat keributan. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Hari ini cukup, Bu. Ibu tidak akan duduk di dapur lagi. Tidak akan pernah lagi." Kupandang wajah ibuku yang lelah. Wajah yang selama ini selalu memilih mengalah demi aku. Dan di saat itu, semua keberanian yang selama 4 tahun kupendam akhirnya mengalir ke seluruh tubuhku. Bu Ratna terbelalak. "Apa-apaan kamu?" bentaknya. Aku tidak menjawabnya dulu. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka tas dan kukeluarkan sebuah map coklat. Lalu aku kembali ke ruang tamu di hadapan seluruh keluarga besar yang masih terdiam. Reza berdiri. "Nis, kamu mau apa?" katanya panik. Aku menarik napas perlahan, lalu aku berbicara tanpa meninggikan suara. Tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. "Sebelum acara ini dilanjutkan," kataku, "izinkan saya meluruskan satu hal. Tadi Ibu mengatakan rumah ini milik keluarga Reza. Mari kita lihat. Apa benar begitu?" Aku membuka map itu dan kuletakkan selembar dokumen di atas meja di tengah semua orang. Sertifikat rumah. Aku membiarkan mereka membaca sendiri nama yang tertulis di sana. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Yang tertulis di sana hanya satu nama, namaku. Suasana berubah total. Beberapa kerabat mendekat, membaca dengan mata melebar. Ada yang berbisik. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Wajah Bu Ratna memucat. Reza terduduk di kursi. Tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ratna mencoba membela diri. Ia bilang, dokumen itu pasti palsu. Ia bilang, aku memalsukannya. Tapi, seorang sepupu Reza yang kebetulan bekerja di bidang properti mengambil sertifikat itu, memeriksanya. Lalu mengangguk pelan. "Ini asli," katanya. Dan namanya jelas, Anissa. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun, aku melihat wajah temboknya retak. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan lembar kedua. Catatan keuangan. 4 tahun cicilan rumah. Semuanya dibayar dari rekeningku. Aku letakkan lembar demi lembar, agar semua orang bisa melihat. Tanggalnya, jumlahnya. Semuanya tercatat rapi. Selama ini, kataku. Ibu mengatakan kepada para tetangga bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Reza. Inilah kebenarannya. Setiap rupiah dibayar dari gaji saya sebagai guru. Lalu, aku menatap Wulan. Aku tunjukkan bukti transfer 50 juta kepadanya. "Pinjaman ini," kataku, "yang katanya untuk usaha. Sampai hari ini belum ada usahanya. Yang ada hanya tas dan salon." Wulan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Tanganku tenang. Sama sekali tidak gemetar. Aku memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas ketika ia mengusir ibuku ke dapur di malam pertama. Lalu rekaman tadi siang, ketika ia menghina ibuku sebagai orang kampung di depan semua orang. Ruangan benar-benar senyap. Hanya terdengar suara dari rekaman itu, memantul di dinding rumah yang ternyata bukan milik mereka. Beberapa kerabat menoleh ke arah ibuku, yang masih duduk di kursi kehormatan, dengan tatapan iba dan malu. Aku menutup ponselku. Lalu aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. "Bu," kataku tenang. "Selama 4 tahun, saya diam. Saya kira diam itu sama dengan menjaga keluarga. Ternyata saya keliru. Diam saya hanya membuat ibu merasa berhak menghina orang yang saya cintai." Aku menoleh kepada Reza. "Dan kamu," kataku. "Kamu suamiku, tapi setiap kali ibumu merendahkan ibuku, kamu memilih menunduk pada ponselmu. Aku tidak butuh laki-laki seperti itu di rumahku." Aku berdiri tegak, lalu dengan suara yang tenang, namun tak bisa dibantah, aku berkata, "Rumah ini atas nama saya, maka mulai hari ini saya minta ibu dan siapapun yang merasa rumah ini bukan milik saya untuk keluar dari sini." Lalu
Aku menoleh ke seluruh ruangan, ke para kerabat yang masih terdiam. "Saya minta maaf," kataku. "Karena hari raya ini harus menjadi seperti ini. Tapi saya sudah terlalu lama diam. Selama 4 tahun, saya menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, kebutuhan keluarga, bahkan utang yang bukan milik saya. Saya melakukannya tanpa mengeluh, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga." Aku menarik napas. Tapi keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa di rumah. Keluarga adalah tentang saling menghormati. Dan rumah ini, sejak hari ini, hanya akan diisi oleh orang-orang yang tahu cara menghormati. Bu Ratna mencoba berdiri. Ia berteriak, menyebutku menantu durhaka. Ia bilang, aku tidak punya rasa hormat, bahwa darah dagingnya yang membesarkan Reza. Tapi kali ini tidak ada yang membelanya. Para kerabat yang tadi tertawa di mejanya kini menundukkan kepala. Beberapa dari mereka justru memandang Bu Ratna dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Seorang paman tua yang paling dihormati di keluarga itu berdiri perlahan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatapku. "Anissa benar," katanya dengan suara berat. "Kita semua sudah ikut menari di rumah orang yang kita rendahkan. Sebaiknya kita pulang." Satu persatu, para tamu mulai pergi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Beberapa kerabat perempuan sebelum pergi menghampiri ibuku. Mereka menggenggam tangannya, meminta maaf atas perlakuan yang ia terima. Salah satu dari mereka berkata bahwa ibuku adalah perempuan terhormat dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibuku hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Wulan pergi tanpa berani menatapku. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapan para kerabat yang kini melihatnya dengan berbeda. Semua kebohongan yang ia sebarkan selama ini runtuh dalam satu sore. Bu Ratna mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Mulutnya masih menggerutu, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Wajah temboknya yang selama ini begitu angkuh, kini terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti orang yang kalah. Reza mendekatiku di ambang pintu. Ia berkata pelan, "Miss, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng. "Waktu untuk bicara baik-baik sudah lewat." "Mas," kataku, "sudah lewat 4 tahun yang lalu. Setiap kali kamu memilih diam." Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi mengikuti ibunya. Malam itu, rumah yang biasanya penuh sindiran akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang lega. Aku duduk di dapur bersama ibuku. Kali ini bukan di lantai yang dingin, tapi di meja makan, di kursi yang layak. Aku memasakkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaannya. Ibuku menatapku lama, matanya basah. "Nak," katanya pelan, "Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu." Aku memegang tangannya yang keriput. "Bu," kataku, "aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru baru menemukan diriku kembali." Bima berlari kecil ke pangkuanku, membawa kain batik yang ditenun neneknya. Ia tertawa. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tawanya itulah yang membuat malam itu terasa utuh. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Reza selesai. Ia tidak banyak melawan. Mungkin ia tahu, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Reza sempat datang sekali lagi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia meminta maaf. Katanya, ia baru menyadari betapa banyak yang telah kulakukan untuk keluarganya. Katanya, ia menyesal selama ini hanya diam. Aku mendengarkannya sampai selesai. Lalu aku berkata dengan tenang bahwa penyesalan yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa lagi membangun apa yang sudah runtuh. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, lalu pergi untuk terakhir kalinya. Kabarnya, Bu Ratna kini tinggal berpindah-pindah di rumah anak-anaknya, dan tidak ada satupun yang betah lama menampungnya. Sikap yang dulu ia tunjukkan padaku, kini ia terima dari menantu-menantunya yang lain. Mungkin
Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah orang lain. Wulan. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud. Utangnya menumpuk di banyak tempat. Tas-tas mahal yang dulu ia pamerkan. Satu persatu, ia jual untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang padanya. Sementara Reza, ia hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Kembali menjadi laki-laki yang selalu diam. Hanya saja, kini tidak ada lagi istri yang menanggung diamnya itu. Aku tetap di rumahku, di Bintaro. Aku masih mengajar di sekolah yang sama. Murid-muridku menyambutku setiap pagi dengan senyum. Dan di sanalah aku merasa paling dihargai. Setiap pagi, aku mengantar Bima. Lalu berangkat dengan kepala tegak. Rumah yang dulu penuh dengan sindiran, kini penuh dengan tawa Bima dan aroma masakan ibuku. Setiap akhir pekan, ibuku datang dari kampung. Kali ini, ia disambut di ruang tamu, bukan di dapur. Ia duduk di kursi terbaik. Dan ketika tetangga datang bertamu, akulah yang dengan bangga memperkenalkannya. Inilah ibuku, kataku. Perempuan paling tangguh yang pernah kukenal. Malam-malam kami kini sederhana, tapi hangat. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, suara Bima yang berceloteh, dan tawa ibuku yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Kadang, ketika malam sudah larut, dan Bima sudah tidur, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku memandang halaman kecil yang dulu kuimpikan. Aku ingat semua air mata yang pernah kutelan di rumah ini. Tapi aku tidak menyesalinya, karena setiap luka itu pada akhirnya mengajariku untuk berdiri. Aku tidak lagi marah pada Bu Ratna, pada Wulan, atau bahkan pada Reza. Kemarahan hanya akan membebani hatiku. Yang kupilih sekarang adalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampasnya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang membiarkan orang yang kita cintai diinjak-injak, itu bukan lagi kesabaran. Itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah diam ketika ibumu dihina, dan jangan pernah merasa rendah hanya karena seseorang berusaha membuatmu merasa begitu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, menelan air mata di dapur yang dingin, demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah menghargai mereka. Kalian tidak salah, karena bersabar. Tapi kalian juga berhak berhenti ketika kesabaran itu sudah tidak ada gunanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Reza, memilih diam, mengira diam itu netral. Padahal diam di hadapan kezaliman adalah memihak kepada yang zolim. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga punya ibu. Bahwa perempuan yang mereka rendahkan dulu juga dibesarkan dengan susah payah oleh seorang ibu di sebuah kampung yang jauh. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk direndahkan, terutama seorang ibu. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan, punya batas, dan punya harga diri. Jika kamu pernah harus menelan air mata melihat ibumu dianggap orang asing di rumahnya sendiri, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Aku pernah mengalaminya, dan aku tahu kita selalu bisa memulai kembali dengan melangkah pergi, mengangkat kepala, dan hidup dengan lebih terhormat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam, atau kita bisa berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar, agar kita tahu kita tidak sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.